Warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab turunan numerik ya. Karena kemarin sudah integral, pasangannya integral adalah turunan gitu ya. Jadi kita akan mempelajari turunan numerik, turunan secara numerik. Untuk menentukan turunan numerik, kita akan mempelajari deret Taylor. Kenapa? Karena dari deret Taylor ini kita akan memperoleh rumus-rumus turunan numerik gitu ya. Sedangkan turunan numerik ini ada 3 metode. Yang pertama adalah aproksimasi beda maju, yang kedua adalah aproksimasi beda mundur, dan yang ketiga adalah aproksimasi beda pusat. Ya, aproksimasi itu artinya adalah pendekatan gitu ya. Nah, sehingga dapat diartikan kalau aproksimasi beda maju itu adalah kita menentukan nilai turunan suatu titik menggunakan nilai fungsi yang ada di depannya ya, sehingga maju gitu ya, ada di depannya atau maju gitu ya. Kalau aproksimasi beda mundur, kita menentukan turunan suatu titik menggunakan nilai sebelumnya ya, sehingga namanya adalah mundur. Kalau aproksimasi beda pusat, kita menentukan nilai turunan suatu titik melalui nilai fungsi yang ada di depan maupun di belakangnya. Jadi titik yang akan kita cari turunannya itu ada di pusatnya atau ada di tengahnya gitu ya. Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan deret Taylor. Deret itu apa sih? Deret itu yang kita kenal sebelumnya itu, deret itu adalah penjumlahan angka-angka gitu ya. Penjumlahan yang ada banyak gitu, deret namanya ya. Kalau deret Taylor ini dapat saya artikan, deret Taylor merupakan bentuk lain dari suatu fungsi yang terdiri dari penjumlahan turunan-turunannya ya. Jadi deret Taylor itu bentuk lain dari suatu fungsi, dapat berupa fungsi apapun ya. Nah, bentuknya adalah seperti pada slide itu ya. Aksen, ada aksennya 1, ada aksennya 2, itu artinya adalah turunannya. Jadi misalkan saya punya fungsi f(x) ya. Fungsi f(x) itu dapat dituliskan atau dapat dibuat menjadi suatu deret. Nah, deretnya bentuknya seperti itu, merupakan penjumlahan dari turunan-turunannya ya. Ada turunan pertama atau f aksen x0, ada turunan kedua atau di situ disimbolkan f double aksen x0. Sampai berapa penjumlahannya? Sampai berapapun. Namun semakin panjang deretnya, nilai-nilai suku yang terakhir itu nanti nilainya akan semakin kecil. Jadi dapat kita potong, deret ini sukunya dapat kita potong sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, misalkan kita mengaproksimasi hanya sampai orde pertama saja atau turunan pertama saja, itu adalah cuman yang itu saja. Jadi deretnya kita potong cuman sampai dengan suku pada turunan pertama saja ya. Kemudian sisanya itu apa ya? Sisanya itu adalah errornya ya, disebut dengan galat pemotongan atau error pemotongan. Yang mana error itu? Nah, sebanyak itu errornya ya, atau disimbolkan OH kuadrat. Kalau kemarin di integral kita pakai simbol H, OH kuadrat. Kalau di sini kita pakai simbol delta X, dituliskan O delta X kuadrat gitu ya. Sama, delta X itu sama dengan H. Oke ya. Ini cukup kita berkenalan saja dengan deret Taylor. Nah, sekarang kita akan
menentukan rumus turunan beda maju menggunakan deret Taylor gitu ya. Nah, rumus beda maju itu ilustrasinya seperti pada gambar itu ya. Kita akan mengetahui turunan di X0. Turunan di X0 yang kita akan menggunakan nilai fx di X1 di sini ya. Itu namanya beda maju. Nah, deret Taylor untuk fx I plus 1 adalah, nah itu ya, itu cuman deret Taylor yang tadi saya ubah X0 nya menjadi xi plus 1. Bentuknya seperti itu ya. Kemudian ini kita potong cuman pada turunan pertama saja, karena kita akan mengetahui rumus turunan pertama ya. Kita potong sampai turunan pertama aja, cukup sampai di situ ya. Yang lainnya itu kita anggap sebagai galatnya atau errornya. Nah, sampai dengan seperti itu karena kita akan mengetahui turunan f aksen X1 ya. Jadi f aksen X1 ini akan kita pindah ruas gitu ya. Nah, ini xi plus 1 dikurangi xi nya kita ganti simbolnya menjadi h gitu ya. Kalau 1 faktorial kan 1, sehingga h per 1 h gitu ya. Sekarang nah kita pindah ruas, hf aksen xi sama dengan fxi plus 1 dikurangi fxi. Ini yang pindah ruas adalah fxi ya. Jadi bentuknya seperti itu, sehingga turunan di xi, nah kita dapat rumus deh. Turunan di xi sama dengan nilai fungsi xi plus 1 dikurangi nilai fungsi pada xi dibagi h. Nah, ini merupakan rumus turunan beda maju. Rumus turunan pertama beda maju gitu ya. Nah, kalau beda mundur gimana? Sama aja. Beda pusat pun sama aja. Nah, kalau beda mundur di sini kita akan mengetahui turunan di sini ya. Kita gunakan nilai fungsi yang di sini. Berarti nilai fungsinya ini dan ini ya. Itu ilustrasinya, rumusnya. Nah, jadi kita akan mengetahui nilai turunan di xi itu sama dengan nilai fungsi di xi dikurangi nilai fungsi sebelumnya dibagi h gitu ya. Kalau beda pusat, nah sekarang berarti jaraknya 2h karena kita akan menggunakan sebelumnya dan setelahnya gitu ya. Rumusnya adalah gitu ya. Sesudahnya i plus 1, nilai fungsi sesudahnya, nilai fungsi sebelumnya adalah xi min 1 ya, dibagi dengan 2h karena jaraknya sekarang 2h ya. Dari xi min 1 ke xi h, dari xi ke xi plus 1 adalah h juga, jadi 2h gitu ya. Nah, sekarang turunan kedua. Kita akan memperoleh rumus turunan kedua dengan rumus turunan pertama yang tadi ya. Ini rumus turunan pertama yang tadi. Kalau turunan kedua ya sudah jadi begini aja. Kalau turunan kedua jadi nilai fungsi turunan pertama gitu ya. Nah, sekarang yang kita belum tahu f aksen xi plus 1. Jadi gimana ya? Nah, ini. Kalau f aksen xi plus 1 berarti sudahnya di depannya adalah xi plus 2 gitu ya. Jadi rumusnya bentuknya seperti itu. Kemudian nilai yang f aksen xi dan nilai f aksen xi plus 1 ini kita inputkan ke sini ya. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Kemudian kita sederhanakan ya. Jadilah, nah seperti itu. Jadi rumus turunan kedua pada suatu titik xi adalah tuh fxi plus 2
atau di depannya yang kedua dikurangi 2 kali nilai fungsi di depannya ditambah dengan nilai fungsi itu sendiri dibagi dengan H kuadrat ya. Nah, itu adalah rumus turunan kedua beda maju. Beda mundur dan beda pusat, sama cara menurunkan rumusnya. Nah, langsung saja kita ketahui seperti itu. Untuk beda pusat seperti itu ya. Kalau beda mundur berarti kita butuh 2 nilai fungsi sebelumnya. Kalau beda pusat berarti yang kita butuhkan adalah nilai fungsi di depan dan di belakangnya. Begitu ya. Sekarang contoh. Diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tentukan turunan pertama dan kedua masing-masing titik yang mungkin. Nah, itu datanya. Misalkan kita akan menghitung turunan fungsi f aksen. Kita menghitung turunan tanpa mengetahui fungsi turunannya itu apa gitu ya. Ini ceritanya kita cuma tahu nilai x-nya dan nilai fx-nya di titik itu. Begitu. Nah, kita ini akan menghitung, yang pertama kita akan menghitung turunan di fx 1,3 gitu ya, menggunakan rumus turunan beda maju. Itu rumusnya. Nah, sesuai dengan rumusnya itu berarti turunan di f 1,3 adalah nilai fungsi di 1,5 dikurangi nilai fungsi di 1,3 dibagi dengan H. H-nya dari mana? Berarti jarak antara 1,5 dan 1,3 atau 1,5 dikurangi 1,3 ya. Atau bisa diinputkan hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah 4,475 ya. Ini bisa kita lanjutkan sampai X1, untuk X 1,5, 1,7 dan seterusnya ya. Ini contoh untuk turunan di 1,3. Kalau turunan kedua gimana ya? Coba kita pakai beda mundur gitu ya. Rumusnya adalah itu rumus beda mundur. Misalkan saya akan menghitung untuk turunan kedua beda mundur di 2,5 nilai X yang terakhir ya. Berarti kita menggunakan nilai fungsi yang 2,1 dan 2,3 ya. Diinputkan aja ke rumusnya, diperoleh hasilnya adalah 10 gitu ya. Nah, semua titik-titik ini setelah saya hitung hasilnya adalah seperti ini ya. Coba dicek. Betul nggak sih pemahaman kalian? Kalau X-nya 1,5, beda majunya 5,5, betul nggak sih? Coba dicek ya. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya kalau beda pusat di 1,3 kok nggak ada? Kenapa? Nah, kalau beda pusat, kita akan membutuhkan nilai sebelumnya dan sesudahnya. Sementara itu, di 1,3 ini kita nggak tahu nilai sebelumnya ya. Di 1,1 kita nggak tahu ya kan, jadi nilai beda pusatnya tidak dapat diperoleh. Begitu juga beda mundurnya ya. Ini untuk turunan pertama ini kayaknya. Oke lah, nanti dicek lagi ya ini tabelnya betul apa tidak. Kemudian nilai beda maju, beda pusat, beda mundurnya, apakah ini nilai turunan pertama, kedua, ataupun kedua ya, dicek ya. Caranya seperti yang sebelumnya tadi. Oke, terima kasih.